Selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk kumpul sama-sama untuk mengikuti ibadah IHMPA kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai adik-adik, saatnya kita masuk ke apa nih Kak Catherine? Mars Pelkat PA. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Yang semangat ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita jangan tegang-tegang ya, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria, ya Kak Aca? Dari judulnya aja Mari Kita Bersukaria, jadi kita harus semangat bersukaria adik-adik ya. Oke. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, masih bersukacita ya. Kita masuk ke pujian selanjutnya, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti IHMP kami pada pagi hari ini. Berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Untuk ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan oleh Kak Catherine, dan untuk ayat yang bernomor genap akan dibacakan oleh Kak Aca dan adik-adik di rumah. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca pujian Mazmur kita. Sekarang kita masuk ke pujian berikutnya. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kakak minta adik-adik siapkan hati, pikiran, dan jangan ganggu adik atau kakaknya ya. Untuk pemberitaan firman pada hari ini akan disampaikan oleh Penatua Andreas Wandi. Silakan Pak Penatua Andreas Wandi. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita buka dulu yaitu Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Biarlah Alkitab kita terbuka. Kalau sudah menemukan semuanya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pada saat pagi hari ini boleh kembali datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia pertolongan Tuhan. Kami sebentar bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan tolong berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, begitu juga kepada anak-anak kami sekalian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, Allah yang berkuasa, akan memberikan pengertian kepada kami tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah
memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu disuruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua anak-anak. Kiranya firman Tuhan yang kita akan lakukan menjadi suatu berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada minggu pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dengan Om Andreas yang sudah lama tidak ketemu ya. Tapi puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya sehingga akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, walaupun lama tidak bertemu, ya, kita tidak bertatap muka, tapi puji Tuhan, itu tidak menjadi suatu penghalang karena kondisi dan situasi pada saat ini. Tapi tetap firman Tuhan selalu diberikan kepada kita semua. Karena firman Tuhan merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau kita membaca kitab Keluaran, itu termasuk kitab Musa. Ya. Ada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagian daripada kitab Musa ini yang kita baca, yaitu tentang Keluaran. Dan tentang sejarahnya, di situ tidak lepas daripada keadaan bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Siapa yang memimpin anak-anak? Yang memimpin adalah Nabi Musa, ya. Nabi Musa. Nabi yang dipakai oleh Tuhan karena pada waktu itu luar biasa sengsaranya di tanah Mesir. Maka Tuhan memperhatikan, lalu Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anak sekalian, begitu luar biasa kasih Tuhan memimpin bangsa Israel. Dari mulai keluar dari tanah Mesir, di situ dia melewati yang namanya Laut Tiberau atau yang disebut dengan Laut Kolsom. Nah, di situ Tuhan selalu tetap setia kepada umat pilihannya. Dia dipimpin, disertai, sampai dia keluar daripada Laut Tiberau, lalu di situ dia harus melewati yaitu Gunung Sinai. Nah, anak-anak sekalian, kalau yang namanya Gunung Sinai, tentunya kita sudah tahu. Apa di sana yang terjadi?
Nah, anak-anak sekalian, bacaan pada saat ini tentang bangsa Israel harus menanti kepada Nabi Musa. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa? Yaitu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia harus naik ke Gunung Sinai, ke Bukit Sinai. Di situ Allah akan memberikan suatu tuntunan yang sungguh indah dan luar biasa bagi bangsa Israel. Tujuannya apa, anak-anak? Yaitu supaya dia taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ada suatu tuntunan, anak-anak. Nah, tapi kenyataannya, anak-anak, setelah dia ditinggal oleh Musa, artinya ditinggal sejenak untuk naik ke Gunung Sinai, ya, dan diserahkan kepada kakaknya yang bernama Harun, supaya dia menjagai, supaya dia melakukan hal yang baik dan menunggu apa yang dilakukan oleh Musa di Bukit Sinai. Kemudian dia berangkat untuk naik ke Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Padahal di sana dia melakukan perintah Tuhan, ya kurang lebih di gunung itu 40 hari 40 malam. Sebetulnya tidak lama, ya, tidak lama. Tetapi bangsa Israel ini tidak tahan, tidak sabar untuk menunggu keberadaan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Lalu apa yang terjadi setelahnya itu? Dia menemui Harun, kakak daripada Musa. Apa tujuannya dia, anak-anak? Yaitu untuk membuat patung lembu dari emas. Karena dia menunggu Musa, sebetulnya ya tidak lama, anak-anak. Kalau yang namanya sifatnya itu menunggu, ya biasanya bosan. Biasanya menunggu lama. Padahal hanya 40 hari 40 malam. Padahal luar biasa itu pergumulan daripada Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Mengapa harus di Bukit Sinai? Kok tidak di daratan ataupun ya di pinggir laut, atau waktu itu di daratan bersama dengan bangsa Israel? Tidak bisa, anak-anak. Tuhan mempunyai suatu maksud tertentu. Supaya apa? Supaya fokus dengan sungguh-sungguh dia bersama Tuhan di atas Bukit Sinai. Tapi itulah, anak-anak, dengan tidak sabarnya, ya, berarti bangsa Israel ini sudah kurang setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Sehingga apa yang saya katakan tadi, Harun disuruh untuk membuat patung lembu dari emas. Sehingga oleh Harun disuruh mengumpulkan ya barang-barang yang berharga termasuk emas. Segalanya yang ada dikumpulkan, lalu dibuat, yaitu dituangkan dalam perapian, dibuat patung dari emas yang berbentuk lembu. Apa tujuannya? Yaitu untuk disembah. Nah, ini bangsa Israel itu sudah kalau begitu, ya sudah menduakan Tuhan. Ya, sudah menduakan Tuhan. Padahal ada perintah di dalam hukum Taurat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung berupa apapun, lalu disembah. Itu perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dilanggar oleh bangsa Israel. Karena hatinya itu sudah tidak tahan menunggu daripada bangsa Israel. Dan sebetulnya hasilnya itu sungguh indah dan luar biasa, anak-anak. Dengan adanya Nabi Musa itu. Tapi toh kenyataannya, seperti bangsa Israel itu dikatakan adalah orang yang, mereka itu orang yang keras kepala.
Ada yang mengatakan tegar tengkuk. Dan memang betul di dalam firman Tuhan. Bangsa Israel itu kadangkala taat, kadangkala tidak setia kepada Tuhan, tidak sabar menunggu, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, firman Tuhan yang menjadi suatu peringatan bagi kita, yaitu tentang bagaimana kita memetik daripada firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Kita harus bisa sabar, taat, setia kepada Tuhan. Yang pertama, tidak boleh menduakan Tuhan. Kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus, ya kepada Tuhan Yesus tidak ada yang lain. Jangan percaya kepada dukun, percaya yang lain. Oh, ini bisa memberikan kepintaran. Oh, ini bisa memberikan suatu keajaiban. Tidak ada, anak-anak. Yang bisa memberikan kepintaran itu adalah Tuhan Yesus. Yang memberikan suatu mujizat, kekuasaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau pada saat pagi hari ini, marilah kita bisa melakukan yang terbaik apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, jangan kita menduakan Tuhan, ya. Lalu yang kedua, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, jangan seperti bangsa Israel, sudah mulai tidak taat, tidak sabar menunggu. Itulah tuntutan bagi kita, anak-anak Tuhan. Kita harus setia, taat, apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau kita merasakan kita tidak tatap muka, ya, itu selama kurang lebih setahun lebih, ya, setahun lebih. Tapi kalau kita tidak tahan, anak-anak, iman kita akan jatuh, iman kita akan runtuh. Tetapi karena iman kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, sampai pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kesabaran kita, ketaatan kita kepada Tuhan, ya, tidak menduakan Tuhan. Satu Tuhan sungguh luar biasa kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, melalui firman Tuhan ini, kita tetap dikuatkan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menguatkan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mujizat, bisa memberikan sesuatu kepada orang yang menyerahkan, meminta kepada Tuhan dalam kehidupannya. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap sabar menunggu kepada Tuhan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, saatnya kita nyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Pakai gerakan ya adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama melakukan di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Dengan rasa hormat dan puji syukur, melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kuat kuasa-Mu Roh yang Kudus, Bapa di sorga, saat ini kami kembali dengan kerendahan hati, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan pertolongan Tuhan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami akan menjadi suatu tuntunan, petunjuk, berkat bagi kehidupan kami, agar supaya kami tetap menjalankan sesuai perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel WR Supratman dalam segala kegiatannya. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati baik Bapak Pendeta, para majelis, para mitra pendeta, para pelayan pengurus, ke-6 pelkat khususnya PA. Tuhan tolong berkati semua, Tuhan pakai menjadi alat, menjadi berkat untuk melayani dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini dalam segala kegiatan yang boleh dilakukan bagian daripada anak-anak, yaitu melaksanakan tatap muka bersama dengan ibu dan bapak guru untuk menjalankan suatu kewajiban supaya anak-anak kami boleh diberkati, menjadikan suatu berkat di dalam kehidupannya, baik dalam masyarakat, di sekolah maupun dalam keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah dilakukan bagi anak-anak kami, khususnya di sekolah, boleh bersama-sama untuk melaksanakan tatap muka, walaupun ada yang secara daring maupun secara luring. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saat ini juga bagi bangsa dan negara kami yang menghadapi begitu banyak pergumulan, khususnya COVID-19 yang masih melanda walaupun sudah reda. Kiranya Tuhan berkati dan menjadi suatu keyakinan bagi orang yang percaya, cepat atau lambat pasti akan diselesaikan oleh Tuhan COVID-19, dan kami boleh kembali dengan normal untuk bertemu, baik itu sekolah minggu maupun sekolah di sekolahan masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga Tuhan akan menjagai, melindungi bagi anak-anak kami dalam segala kegiatan yang dilakukan, baik itu di rumah ataupun yang di sekolahannya. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan boleh memberkati bagi anak-anak kami di dalam segala kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami serahkan bagi pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden dan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berkati, walaupun saat ini banyak menghadapi pergumulan, permasalahan di negara kami, itu merupakan suatu peringatan bagi kami untuk dapat menjalankan kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tidak sembarangan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, apakah itu banjir, tanah longsor, gempa, dan lain sebagainya. Tuhan berkati semuanya, kuatkan, mampukan di dalam kehidupannya. Bagi saudara kami yang sakit di rumah ataupun yang di rumah sakit, Tuhan tolong berkati, kuatkan, mampukan, baik yang sakit maupun yang merawatnya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sumber kehidupan dan kesehatan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Baik adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kita juga udah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa melipat persembahannya rapi-rapi, ditaruh di amplop. Adik titip lewat mama papa dan mama papa kasih ke gereja. Atau adik-adik bisa melihat tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Sembari persembahan kita dijalankan, kita angkat pujian apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa ya. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan kami pagi hari ini. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan, persembahan ini bisa menjadi berkat bagi perebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Kamu berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan persekutuan Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sekarang kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Pakai gerakan ya.